jadi Menteri Keuangan era Prabowo nih bebannya ganda nih dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya. Secara personal oke, tapi kalau kita bicara soal kebijakan fiskal secara overall, maka Bu Sri Mulyani seolah dia nggak berani melakukan dobrakan-dobrakan yang baru. Yang saya harus respect dari Bu Sri Mulyani itu adalah dia bisa memposisikan bahwa saya ini wakil negara dalam mengelola budget, yang orang tuh berekspektasi bahwa Bu Sri Mulyani itu sebenarnya RI 2. Mengisi sepatu yang ditinggalkan Sri Mulyani tugas yang berat nggak, Mas? Oh berat. Pak Purbaya itu sudah dalam ring satunya Pak Prabowo. Pak Purbaya sekarang stance-nya adalah dia sebagai Menteri Keuangan, bukan lagi sebagai orang yang dekat sana sini dan lain-lain. Yang kita harapkan memang sektor fiskal ini bisa dikelola benar-benar secara hati-hati, dan Pak Purbaya fungsinya sebagai rem. Halo, kembali lagi di Philharmonic Podcast, ekonomi terdekat yang jauh cuma kesejahteraan rakyat. Gua Ruli, kali ini kita ada bersama ekonom muda yang bisa dibilang jadi andalannya para wartawan. Ini kalau misalkan ada isu, gua waktu dulu jadi reporter pasti kontaknya beliau. Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Apa kabar, Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Thank you loh, Mas, sudah nyempetin waktunya. Dari Jogja langsung main ke sini ya, Mas ya? Siap dong, wajib itu. Wajib, karena kita emang hari ini mau ngomongin topik yang bisa dibilang mungkin kabar duka, atau mungkin kabar baik tergantung perspektif nih, Mas. Pergantian pemain Menteri Keuangan. Isu yang sebenarnya cukup mendadak ya, Mas ya. Senin kemarin, tiba-tiba Sri Mulyani Indrawati yang udah 10 tahun lebih menjabat sebagai Menteri Keuangan, akhirnya diganti oleh Purbaya Yudisadewa. Iya, ini kan menteri yang udah 3 periode presiden, jadi udah lama, mungkin juga lelah ya secara birokrasi. Tapi juga ada beberapa kondisi sebelumnya nih, emang secara politik nggak bisa kita lepaskan. Apa yang terjadi di rumahnya Bu Sri Mulyani, itu kan sangat disesalkan ya, ada penjarahan. Tapi sebelumnya juga tekanan psikologis itu muncul juga. Karena Sri Mulyani di era Prabowo, program-program yang populis, makan bergizi gratis, food estate, ada lagi sekolah rakyat, itu semua butuh anggaran besar. Tapi kondisi APBN dibandingkan Bu Sri Mulyani era SBY, era Pak Jokowi, ini sekarang beda sekali. Ini 180 derajat beda, tantangannya lebih kompleks sekarang. Jadi Menteri Keuangan era Prabowo nih bebannya ganda nih dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya. Maunya banyak tapi APBN-nya udah agak kurang gitu, Mas. Ya, pajaknya juga turun kondisinya. Selain itu juga ada faktor lain, sepertinya memang ada tekanan untuk beberapa pos anggaran itu besar sekali butuhnya. Satu lagi yang belum disebut tadi adalah anggaran pertahanan keamanan. Jadi anggaran pertahanan keamanan itu kenaikannya 5 tahun terakhir itu lebih dari 120%. 2 kali lipat? Iya, ini besar banget nih. Selain itu juga anggaran-anggaran yang kaitannya dengan efisiensi itu juga kan menjadi beban moral dari Bu Sri Mulyani. Jadi dia mau dari mana nih anggaran yang besar, sementara penerimaan pajak atau utangnya juga terus bertambah, pajaknya agak susah, maka opsinya kan efisiensi anggaran. Jadi gitu, Mas. Jadi selain emang ada tekanan dari yang kemarin tuh penjarahan, Ya. selama kepemimpinan presiden yang baru ini emang Sri Mulyani ada tekanan batin juga ya, Mas ya? Ya. Karena beliau kan emang dikenal sebagai menteri yang apa ya bahasanya, menjaga banget APBN gitu ya, tapi ternyata ada tekanan-tekanan itu juga. Nah, berangkat dari situ, Mas Bima ini sebenarnya ngeliat nggak sih kalau misalkan pergantian pemain ini tuh semacam kayak ada konsolidasi politik kekuasaan atau cuma emang perlu upaya penyehatan aja? Bagaimana Mas Bima? Ada politik nggak bermain di sini, Mas? Iya, ada politiknya jelas ya bermain ya. Karena beberapa reshuffle ini kan satu paket, bukan cuma Sri Mulyani, tapi juga menteri-menteri lainnya di reshuffle. Nah, ini awalnya kita kira masuk teknokrat lebih banyak. Teknokrat tuh bisa dari dosen, bisa dari birokrat karir juga nggak apa-apa, tapi dia paham isu ya. Nah, ini semakin ke sini reshuffle yang terakhir itu banyak diganti oleh orang-orang yang dekat dengan Prabowo secara personal. Sekarang pertanyaannya, teknokratnya setelah Sri Mulyani siapa nih? Ya kan, Sri Mulyani diganti oleh Pak Purbaya. Purbaya tuh ya bisa jadi dekat dengan Prabowo, dekat dengan Luhut juga. Kemudian ada Budi Ari yang diganti oleh Ferry Juliantoro. Ini juga Ferry kan juga dekat sama ring satunya Gerindra. Jadi makin lama ini makin konsolidasi sebenarnya orang terdekat, tapi juga orangnya Jokowi juga
yang mengisi kabinet yang baru. Jadi sebenarnya penyelamatan ekonomi itu nggak sepenuhnya benar. Bisa ada politiknya juga lah Mas ya. Tapi yang sebelum kita bahas jauh situ, kita ngomongin Sri Mulyani dulu Mas. Menteri yang dari zaman gua dulu reporter tahun 2019 emang udah dikenal banyak orang. Dikenal dunia Menteri Keuangan terbaik mungkin ya. Saya beberapa penghargaan. Nah, tapi Mas, menurut Mas Bima sendiri sebagai seorang ekonom, bagaimana kinerja Sri Mulyani sejauh ini? Kalau misalkan Mas Bima bisa ngasih nilai deh, berapa nilai Sri Mulyani, Mas? Sri Mulyani ya, to be fair, inovasi soal pajak itu 5 dari 10. Jauh. Dari utang itu, nah ini Bu Sri Mulyani lagi suka emang waktu itu menerbitkan surat utang ya. Ya itu kita kasih nilai 4,5 dari 10. Jauh lagi. Tapi, nah dengan segala utak-atik itu, satu hal yang harus diapresiasi, defisit itu kecuali COVID ya, di luar dari COVID itu di bawah 3%. Jadi masih di bawah ambang batas yang dibolehkan undang-undang. Nah disitulah poin yang selama ini dianggap dia menjaga stabilitas dan persepsi investor. Jadi hampir nggak ada sebelumnya yang bisa melakukan orkestrasi disiplin fiskal itu. Apalagi kalau ngelihat ya zaman Menteri Keuangan, zaman Orde Baru, ya, itu mungkin akan beda stance-nya. Tapi satu lagi, nah perkawinan antara fiskal dan moneter, nah Bu Sri Mulyani nilainya kurang bagus soal ini. Jadi kalau fiskal moneter itu baru zamannya Bu Sri Mulyani, Bank Indonesianya rasa Dewan Moneter. Ada burden sharing kan. Awalnya kan burden sharing kan untuk krisis pandemi. Nah sekarang kan ada burden sharing berbagi beban. Meskipun dia bilang bukan cetak uang, cuman berbagi bunga. Tapi sama aja, moneternya tetap menanggung resiko dari fiskal. Balik lagi soal pajak, ada nih yang diapresiasi nih, ini legasinya Bu Sri Mulyani. Karena Bu Sri Mulyani ini mainnya jauh ke internasional, dia G20 aktif. Ya bahkan waktu itu kan host Indonesia sebagai penyelenggara G20, itu juga lobby-lobbynya Bu Sri Mulyani. Selain itu juga ada IMF World Bank meeting. Terus Sri Mulyani juga aktif, salah satu Menteri Keuangan yang paling aktif di forum internasional. Akibatnya apa? Akibatnya pertukaran pajak itu menjadi salah satu hal yang legacy positif Bu Sri Mulyani. Ada yang namanya automatic exchange of information. Jadi dulu tuh kan yang bikin susah nih, gimana ya kalau orang-orang pengemplang pajak ini kabur ke negara-negara yang tertutup, negara yang nggak mau dibuka data pajaknya. Nah dengan IOI itu, kita bisa kerjasama dengan banyak negara untuk pertukaran data pajak. Itu yang akan jadi basis, ada basis pajak baru di situ. Secara personal ya, ini saya ini penerima beasiswa LPDP juga, Sri Mulyani yang bikin kan, Bu Sri Mulyani kan. Ya kan? Saya PK3 LPDP kan. Ada ikatan juga sebenarnya Mas ya. Iya, artinya dia mikir juga soal dana abadi pendidikan. Bahwa ke depan ini gimana caranya, waktu itu bagus ya, bagusnya gini. Indonesia ini kok banyak yang disekolahin pakai beasiswa dari luar negeri. Kenapa nggak Indonesia sendiri pemerintahnya dengan dana pendidikan yang namanya LPDP itu menyekolahkan ribuan mahasiswa. Nah itu harus diapresiasi, itu idenya Bu Sri Mulyani itu. Gitu. Dan akhirnya kan banyak diaspora Indonesia yang akhirnya balik lagi setelah kuliah ya. Dan mereka juga berkontribusi di Indonesia. Nah secara personal oke, tapi kalau kita bicara soal kebijakan fiskal secara overall, maka Bu Sri Mulyani seolah dia nggak berani melakukan dobrakan-dobrakan yang baru. Contohnya seperti utang ya. Utang itu ya hampir gitu-gitu aja. Artinya dari bunga utang yang terus kita bayar, utang jatuh tempo, nutupnya gimana? Nutupnya pakai terbitin surat berharga negara lagi atau SBN. Ada sukuk lah untuk yang syariahnya. Tapi pada intinya adalah negara utang. Nah kalau di negara-negara lain nih, saya kasih contoh ya, ada Barbados, kemudian ada daerah-daerah di Karibia, itu udah ngomong gini, bisa nggak sih kita nggak bayar utang? Jadi utangnya itu ditukar sama konservasi, utangnya itu ditukar sama mangrove, sama hutan, artinya hutannya tetap terjaga, tapi negara maju bayar itu. Ada yang namanya climate debt, jadi utang iklim. Nah ini nggak pernah di-exercise secara serius. Dari dulu kita minta itu ke Bu Sri Mulyani, Bu, dan jajaran dari Direktorat Pembiayaan Resiko ya, DJPPR, itu kita bilang, tolonglah ini soal utang ini
ada dua paling nggak yang bisa kita lakukan. Satu, inovasi utang ini mau diapain. Satu lagi adalah soal rating utang. Nah, ini rating utang ini beda lagi nih. Rating utang itu kita kan triple B, BBB ya, BBB rating utangnya. Tapi kok bayar bunganya lebih mahal daripada negara lain yang rating utangnya sama. Iya, kayak Filipina. Oh, sama triple B itu, Iya. Mas. Jadi kita nggak pakai surat-suratan tuh, langsung aja ketemu sama Kementerian Keuangan untuk bilang ya bahwa masukan kita ini kayaknya nggak benar nih. Pemeringkat utang ini kayaknya nggak fair memperlakukan Indonesia. Harusnya kita bisa negosiasi untuk dapat kupon bunga utang yang lebih murah di pasar. Nah, itu nggak dikerjakan secara serius. Beberapa yang kita rasa perlu untuk reformasi utang. Itu yang membuat akhirnya kok Bu Sri Mulyani dengan posisinya dan channel dia ya ke Bank Dunia, ke IMF, ke pemeringkat utang, kemudian bank-bank internasional, kenapa nggak memaksimalkan gitu? Kalau misalkan boleh saya simpulin, Mas, sebenarnya dia secara personal, dia adalah personal yang oke, tapi mungkin untuk kebijakan fiskal dia kurang berani inovasi gitu ya, Mas ya. Nah, menurut Mas Bima sendiri, ini jadi tugas yang berat nggak sih, Mas, buat mengisi yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani ini sendiri? Mengisi sepatu yang ditinggalkan Sri Mulyani ini tugas yang berat nggak, Mas? Oh, berat. Beratnya adalah sekarang ini mengelola ekspektasi. Jadi ekspektasi dari investor, pelaku usaha, mereka kan pengen tahu ya, kebijakan-kebijakan apa saja sih yang berbeda dari Bu Sri Mulyani, atau yang baik mau yang diteruskan itu apa. Nah, ini mungkin minggu-minggu ini adalah kita sebut sebagai the week of expectation. Jadi mengelola ekspektasi, makanya IHSG-nya up and down, naik turun. Saya cek sih 7 triliun net sales asing di bursa saham seminggu terakhir. Baru seminggu ini, Mas ya? Baru seminggu ini. Tapi harapannya berhenti sampai di situ ya. Artinya investor juga akan melihat kebijakan pajak, defisit pengelolaannya, dan juga belanja. Ini mau diarahkan seperti apa ke depan. Terus ada nggak inovasi-inovasi kebijakan untuk mereverse efisiensi anggaran? Karena sebenarnya efisiensi anggaran ini somehow agak problematis. Mau dirapatkan anggarannya, memang ada yang boros ya, ada yang boros. Ada Pemda yang nggak perform, banyak. Ada Pemda itu 80% habis untuk belanja pegawai. Tapi kalau dalam kondisi ekonomi, in this economy, semuanya lagi ikat pinggang, pemerintahnya ikut-ikutan squeeze, ikat pinggang, ekonomi likuiditasnya nggak gerak di daerah. Nah, ini yang harusnya menjadi catatan exercise tadi ya. Kalau dia bisa mereverse ya, Menteri Keuangan yang baru ini, oke, Bu Sri Mulyani kelemahannya ABCD, tapi ada legacy yang bagus ABCD, ditambahkan legacy yang bagus lagi ke depan, mungkin ekspektasi pasar bisa positif. Nih ngomong-ngomong soal ekspektasi nih, Mas. Tadi Mas Bima juga sebenarnya udah sempat nyinggung soal ya SG kita yang di mana net sale 7 triliun tadi ya, Mas ya? Ya, seminggu terakhir. Senin kemarin, pas banget setelah Presiden Prabowo ngumumin dan ngelantik Pak Purbaya, langsung Mas, anjlok ya SG 1,28%. Dan Selasa, saya pijak Sri Mulyani ke Purbaya, lagi-lagi anjlok. Lebih dalam, 1,78%. Menurut Mas Bima, apakah ini menunjukkan ekspektasi pasar yang agak pesimis, Mas, terhadap Menteri Keuangan yang baru? Iya, salahnya satu sih Pak Purbaya. Harusnya pada waktu pilih tuh nggak usah bilang, saya menteri kagetan, baru ditelepon 1 jam yang lalu. Dipikirnya penipu. Iya, Mas yang ngomong ya, tapi itu kan quote-nya begitu ya. Begitu, Mas. Quote-nya begitu. Jangan. Ya kan? Terus habis itu dia bilang bahwa dulu di LPS bisa cowboy, komunikasinya di Kementerian Keuangan berbeda. Nah, ini yang penting nih, dalam teori ekonomi itu ada yang namanya ekspektasi ataupun sentimen analisis. Jadi saham itu bukan melulu digerakkan oleh faktor fundamental. Ekonomi aktivitas ini bisa digerakkan sama moral suasion. Makanya gubernur bank sentral yang paling terkenal di Amerika Serikat kan yang ditunggu apa? Batuk apa enggak tuh? Jadi gitu ya, Mas ya? Iya, itu udah ada pengaruhnya. Indikasinya tuh berarti. Iya. Jadi dia baru bilang hello everybody sama good afternoon. Itu Jerome Powell salah satunya. Itu udah bisa jadi gestur arahan kebijakan Bank Sentral Amerika, mau mangkas suku bunga, mau bikin kebijakan apa, itu bisa dibaca dari situ. Jadi dia confidence boleh, percaya diri boleh, over nggak boleh. Nah, ini yang harusnya jadi komunikasi yang dijaga. Jadi itu sih,
Tapi yang lebih penting lagi kan mereka akan melihat, oke, Pak Purbaya punya banyak pengalaman sebelumnya di pasar dana reksa, kemudian di LPS ya. Tapi ini fiskal nih. Nah harusnya Pak Purbaya bilang aja, oke, terima kasih Pak Prabowo, maka saya akan melakukan kebijakan reformasi pajak. Nanti detailnya 1 minggu kemudian saya akan bertemu lagi dengan pers, saya bertemu lagi dengan investor, kita kelola ekspektasi. Itu kan akhirnya akan ada trust di situ. Wah, ini orang menggantikan Bu Sri Mulyani, oke juga. Jadi memang satu adalah komunikasi. Ya, kita paham ya bahwa Pak Purbaya pengen lepas komunikasinya, pengen cair. Biasa mungkin doorstop sama teman-teman jurnalis kan. Cowboy. Ya. Itu kata yang dia pakai sih, Mas, bukan kita. Iya betul, dia yang bilang sendiri ya. Cowboy. Nah tapi dalam kondisi sebagai Menteri Keuangan, ini kan mengelola 3.000-an triliun lebih ya APBN. Jadi memang semua gestur itu, bahkan baju, dasi, ya itu juga jadi perhatian. Bu Menteri Keuangan juga seperti itu. Dan dia yang bagus dari Bu Menteri Keuangan, mungkin akhir-akhir ini aja Bu Menkyu, ex-Menkyu, Bu Sri Mulyani itu sebelumnya ada permasalahan soal komunikasi kan, pajak dan zakat, terus soal pendidikan harus di-sharing bebannya kepada masyarakat. Tapi sebelum itu yang saya harus respect dari Bu Sri Mulyani, ini makanya kita harus lihat Bu Sri Mulyani secara objektif. Itu adalah dia bisa memposisikan bahwa saya ini wakil negara dalam mengelola budget, yang orang tuh berekspektasi bahwa Bu Sri Mulyani itu sebenarnya RI 2 secara de facto. Ya dong, yang pegang kunci bendahara negara. Sehingga gesturnya itu dalam beberapa kali kesempatan bicara yang perlu. Nah, ini yang harusnya ditiru oleh Pak Purbaya. Itu baru bicara soal komunikasi itu. Tapi yang diharapkan sebenarnya untuk bisa meredam gejolak pasar, ekspektasi pasar adalah orang nanya, rasio pajaknya mau naik dengan cara apa? Kita pengen rasio pajak naik, tapi jangan ibaratnya berburu di kebun binatang. Benar. Jangan kita aja nih, jangan yang udah ada dikejar terus. Iya. Utangnya mau diapain nih? Tahun depan itu masih ada 1.000 triliun lebih. Utang jatuh tempo plus bunganya. Terus ada lagi masalah defisit dengan anggaran MBG 335 triliun. Jadi salah satu pos anggaran terbesar di dana pendidikan. Ini mau diapain? Itu yang bisa mengelola. Ada lagi kan investor juga ngelihatnya, ini Pak Purbaya efeknya apa ke dividen portfolio saham? Apa efeknya ke kinerja manajerial di tiap-tiap perusahaan bursa? Itu sebenarnya harus dijawab. Contohnya apa? Oke, kita mau pendorong pertumbuhan tinggi, tapi insentif untuk industri yang berbasis padat karya, berbasis teknologi, itu kita akan dorong. Itu rebound di sektor-sektor industri. Jadi emang sebenarnya komunikasi publik itu tuh krusial, nggak cuma kebijakan, tapi komunikasi publik. Dan kalau emang gue boleh nih Mas ngasih sedikit testimoni, dulu pas jadi reporter Mas di lapangan, dulu gue reporter ekonomi Mas, sering banget ngeliput Bu Sri Mulyani. Komunikasi dia tuh emang bagus banget, dia bisa ngomong 20 menit tanpa teks, tapi poinnya dapat, nggak kemana-mana. Komunikasi publik dia bagus banget. Sebenarnya Pak Purbaya nih, on record, dia bagus Mas, dia punya pengalaman di pasar, ikut KSP, Kemenko, tapi ternyata komunikasi publik penting juga ya Mas ya? Ya, soal komunikasi ini kan yang paling penting adalah dia mengelola ekspektasi. Dan dalam teori ekonomi, meskipun dia punya pengalaman soal kebijakan, pernah bikin tesis yang lumayan bagus ya, soal modeling foreign direct investment. Pak Purbaya kan, saya lagi cek ya tesisnya soal hubungan antara investasi langsung, itu dengan kurs atau currency, itu menarik. Tapi sekarang ini lagi tren adalah behavioral economics. Jadi orang itu bisa belanja, bisa berinvestasi, itu belum tentu karena ada uang di dompetnya. Tapi karena dia digerakkan oleh kampanye audiovisual, digerakkan oleh promo di pay letter. Untuk mendorong keinginan kita. Untuk mendorong keinginan di situ ya. Nah ini yang harus dilengkapi oleh Pak Purbaya nih sebagai pengganti Bu Sri Mulyani. Jadi bagaimanapun juga gesturnya seorang Menteri Keuangan ini bahkan bisa jadi sama pentingnya atau lebih penting daripada gesturnya Kepala Bank Sentral. Krusial banget berarti Mas, bagaimana penyampaian komunikasi itu sendiri. Nah, makanya sekarang kita mau fokus ngomongin Pak Purbaya nih Mas. Ya. Jadi kan sebenarnya kita udah nyinggung tuh Mas, gimana sebenarnya beliau nih bukan orang baru lah di pemerintahan. Ketua Dewan Komisioner LPS, sebelumnya juga udah sempat jadi di KSP dan ikut Kemenko Maritim. Dengan track record yang sebenarnya juga oke.
berarti kan. Tapi menurut Mas Bima sendiri, apakah dia sebenarnya orang yang tepat Mas untuk mengisi posisi Menteri Keuangan ini? Karena kalau berdasarkan nama yang beredar sebelumnya, ada nama-nama lain Mas, kayak misalkan Pak Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, itu juga beredar. Atau wakil-wakil dari Menteri Keuangan itu sendiri, Pak Suhasil Nazara dan Thomas Djuwandono. Tapi akhirnya yang dipilih Purbaya. Gimana menurut Mas Bima? Sebenarnya surprise nggak surprise. Karena bagaimanapun juga Pak Purbaya itu sudah dalam ring satunya Pak Prabowo. Ya ada Pak Burhanuddin Abdullah juga kan. Terbukti begitu sertijab selesai, ada rapat lah dengan Pak Burhanuddin Abdullah ya, dengan Pak Purbaya. Itu melihat bahwa siapa sih mentornya, bukan hanya Luhut, tapi juga ada Burhanuddin Abdullah, orang kepercayaannya Pak Prabowo soal bidang ekonomi. Terus kalau dilihat dari Pak Purbaya juga track recordnya memang cukup lama dia di eksekutif. Nah bedanya adalah apakah Pak Purbaya ini sosok yang tepat, meskipun ini terlalu dini ya. Kita kalau di Selyo sih fair, to be fair, kita kasih 1 bulan untuk melihat detail-detail programnya. Kalau secara objektif harus dikritisi, kita kritisi. Ya. Tapi kalau dilihat dari track record misalnya antara mengurus moneter, mengurus LPS, mengurus stabilitas sektor keuangan dengan APBN, ini agak sedikit berbeda. Yaitu berbeda apa? Dinamisator politisnya beda. Kalau APBN ini satu, uang nggak cair aja atau uang tertahan aja, itu kalau dilihat Pemda-Pemda itu banyak tuh di lapangan Banteng untuk minta dananya lebih cair lebih dulu. Jadi ada tekanan berarti dari politisi daerah, pemerintah daerah juga. Kemudian juga menjadi isu publik, diskursus publik. Moneter penting, tapi mengelola fiskal ini juga harus dilakukan juga secara cermat dan juga hati-hati. Karena kejadian kayak di Pati kemarin. Karena hubungannya sama kita masyarakat juga Mas. Iya, langsung kena dia. Subsidi energinya, BBM mau kemana, LPG 3 kg. Sampai soal kebijakan-kebijakan populisnya Pak Prabowo, itu semua ada di tangan fiskal. Nah ini yang kita harapkan memang sektor fiskal ini bisa dikelola benar-benar secara hati-hati, dan Pak Purbaya fungsinya sebagai rem. Rem itu kalau Pak Prabowo misalnya 335 triliun MBG boleh nggak ya 2026? Nah kemudian Pak Purbaya bilang nanti dulu kajiannya dulu. Harus ada. Ya kajiannya membuktikan ruang fiskalnya nggak ada Pak kalau sebanyak itu. Yang ada sekarang aja realisasi MBG-nya masih kecil. Ngapain ditambah sampai 335 triliun? Apalagi ngambil dana pendidikan. Nah itu yang kita harapkan tuh dari Pak Purbaya. Oke dia orang dekatnya Pak Prabowo dan Pak Luhut, tapi bukan berarti secara teknokratis dia tidak menjawab nanti dulu Pak, tahan dulu. Itulah kelemahan Bu Sri Mulyani akhir-akhir itu, yang harusnya bisa ditutup ke depan oleh Pak Purbaya. Padahal Bu Sri Mulyani itu kan sebenarnya dikenal sebagai orang yang politiknya cukup kuat Mas sebenarnya. Dulu dikenal seperti itu Mas, yang bisa mengerem, tapi beberapa tahun terakhir justru kendor ya Mas ya. Iya. Nah, ini kan tadi Mas Bima juga udah mention kalau misalkan Pak Purbaya ini orang ring 1. Bukan ini justru malah semakin akan mempermudah Presiden buat menjalankan apa keinginannya. Toh Pak Purbaya ini orang ring 1, udah kenal lama juga, orangnya Luhut juga. Jadi apa sih Mas yang bisa kita harapkan dari Pak Purbaya nih dalam pelaksanaan APBN? Apakah belanja akan semakin jor-joran, terus semakin naik utang atau bagaimana Mas? Ya justru karena udah dekat, negurnya enak dong. Make sense. Ya kan? Ya kan? Kalau udah dekat kan, Mas jangan gitu dong. Ya kan? Harusnya gitu kan. Pak Purbaya bilang Pak Prabowo gitu kan. Pak Prabowo nanti dulu. Rakyat tuh tuntutannya adalah pajaknya lebih rendah untuk kelas menengah. PPN bisa nggak diturunkan dari 11 jadi 8%. Terus utang-utang ini gimana caranya mengelola dengan baik. Pak Prabowo saya paham punya program MBG, food estate, anggaran pertahanan mau naik gitu ya. Tapi ini Pak ada 2 pilihan. Nah sebenarnya yang diharapkan begitu. Tapi kalau sebaliknya karena terlalu dekat jadi nggak enakan, jalankan ini MBG, jalankan food estate, jalankan program ini harus ada dananya. Kemudian karena nggak enakan, kemudian stylenya jadi style Solo. Ya, ini artinya Solo tuh secara culture kan dia. Silahkan. Ya, monggo silahkan dan lain-lain. Nah itu kita nggak mau tuh pengelolaan fiskalnya begitu. Karena apa? Yang terjadi defisit 3% itu bisa terlampaui. Beban utang akan semakin besar. Kemudian rasio pajaknya didorong untuk menutup
defisit, tapi dengan cara apa? Nggak ada inovasi pajak, yang dikejar itu-itu aja. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam vicious cycle dari sisi fiskal. Nah ini, jadi harapannya kedekatan Pak Purbaya itu justru bisa mengingatkan Pak Prabowo prioritas pembangunannya apa. Nah tadi kan sebenarnya emang Mas, kalau misalkan orang dekat itu justru harapannya bisa ngerem harusnya ya Mas. Tapi ya kalau terlalu dekat juga khawatirnya malah monggo tadi ya Mas ya. Selain dekat dengan Prabowo, tadi Mas Bima juga sempat mention, Pak Purbaya ini juga dekat sama Luhut Binsar Panjaitan. Gimana nih Mas? Ini apakah ini akan semakin memperkeruh dinamika politik anggaran atau gimana nih Mas? Apakah semakin banyak konflik kepentingan dalam pelaksanaan APBN? Ya, yang sama Pak Purbaya dengan Pak Luhut itu komunikasinya kayaknya. Apa tuh Mas? Ya kan, koboy kan. Oh itu benar. Tapi artinya begini, artinya dari segi Pak Purbaya mewakili akhirnya satu kepentingan dari Pak Luhut dan juga kepentingan misalnya dari internal Pak Prabowo. Ini harapannya Pak Purbaya bisa balancing dan mempertemukan kepentingan itu. Meskipun ujungnya yang bisa menjaga itu adalah kajian dari Kementerian Keuangan, kajian dari Departemen Kebijakan Fiskal ya dulu BKF misalnya itu. Itu bisa jadi tamengnya Pak Purbaya untuk bilang, oke, gengnya yang sini bilang, tolong anggaran ini, tolong program ini prioritas. Tapi kajian membuktikan kesiapan anggarannya belum Pak ke sana. Yang satu lagi minta Kopdes Merah Putih. Ya mau pakai sisa anggaran lebih dan lain-lain. Nanti dulu ya. Nah, ini yang bisa jadi benteng di Kementerian Keuangan itu khasnya adalah teknokratis itu. Jadi bisa menggunakan sayap-sayap akademik itu untuk menjadi benteng kepentingan-kepentingan politik. Untuk menciptakan balance tadi itu tadi Untuk Mas? menciptakan balance tadi. Sehingga Pak Purbaya sekarang stance-nya adalah dia sebagai Menteri Keuangan. Bukan lagi sebagai orang yang dekat sana sini dan lain-lain. Kedekatan itu bisa digunakan untuk backup lah. Tapi bukan berarti kebijakannya akan menjadi memuaskan semua pihak, enggak. Benar. Karena kemarin juga Mas waktu serah terima jabatan antara Purbaya dengan Sri Mulyani, salah satu poin yang ditekankan oleh Purbaya adalah bagaimana dia akan mencoba mendengarkan lagi publik, mendengarkan nggak cuma Kementerian Keuangan yang sebenarnya tadi Mas Bima bilang orang-orang excellent semua, tapi dia juga akan mencoba mendengarkan ekonom-ekonom luar. Dia katanya sih kayak gitu, semoga itu bisa menciptakan balance tadi ya Mas ya. Sekarang nih Mas, kita ngomongin tantangan. Karena tadi Mas Bima juga mention, bukan hal yang mudah buat ngisi lubang yang ditinggalkan Sri Mulyani. Salah satu tantangan paling berat itu ya, apalagi Mas kalau bukan menjadi remnya pemerintah. Karena beberapa sumber menyebutkan salah satu hal yang membuat Sri Mulyani mundur itu sendiri karena tidak kuat dengan tekanan politik dari anggaran belanja. Nah, menurut Mas Bima sendiri, bisa nggak sih Mas Pak Purbaya nih kayak menciptakan arah kebijakan yang nggak cuman yes man doang, yang bagaimana akhirnya bisa menjaga APBN tetap sehat, tapi di sisi lain ekonomi kita membaik. Ya, jadi sebelum Pak Purbaya itu menggantikan Bu Sri Mulyani, lembaga seperti Selyos itu nggak habis-habisnya itu memproduksi riset. Artinya Kementerian Keuangan nggak usah bayar kita kan gitu. Justru kita melakukan secara pro bono, mau bilang riset apa? Riset soal pajak, riset soal penerimaan negara. Kalau 2026 tidak ada kenaikan penerimaan pajak secara tarif, ya tarifnya nggak mau naik nih. Caranya gimana? Kita kasih caranya. Satu, dimulai dulu dari evaluasi insentif fiskal. Jadi insentif fiskal itu ada sekitar 130-an triliun. Itu yang bisa dihemat. Kenapa bisa dihemat? Perusahaan yang nggak perlu dikasih insentif, nggak usah dikasih insentif. Investasi yang akan masuk tanpa insentif, buat apa dikasih pajak sampai 20-25 tahun. Apalagi sekarang sudah ada global minimum tax. Jadi negara-negara di dunia itu lagi bilang, nggak fair dong kalau Indonesia terus turunin pajaknya, tarifnya. Kemarin PPh Badan dari 22 jadi 20%, mau turun lagi. Ada yang dikasih 0% sampai 25 tahun. Nggak fair dong di dalam konteks global. Nah, jadi dari penghematan insentif fiskal, itu pun ada uang yang bisa nutup lubang pajak. Selain itu apa? Kita nih lagi bikin riset juga soal ada ekspor dan impor yang nggak matching di hampir banyak sekali komoditas. Terakhir kita nemukan kayu itu kalau dicacah menjadi wood pellet,
itu di Kalimantan, diekspor ke Jepang, itu datanya nggak sama antara yang tercatat di Bea Cukai dengan yang tercatat di pelabuhan yang ada di Jepang. Di Kementerian Keuangan Jepang nggak sama. Berarti apa? Ada invoice yang nggak sesuai dengan fakta. Ada kargo yang beratnya berbeda secara volume. Gitu, Mas. Dikurang-kurangin. Jadi dia bayar bea keluar ke pemerintah Indonesia nggak sesuai. Begitupun juga barang yang impor yang masuk. Sebelumnya kan ada kasus soal emas. Itu datanya beda. Nah, dari penelusuran data dengan HS code yang sama tapi datanya beda, Sumbernya. itu sebenarnya Kementerian Keuangan, Bea Cukai itu udah bisa ngumpulin banyak sekali. Nah, itu kita juga bikin riset. Jadi sebenarnya sekarang itu kalau bicara kebijakan apa nih APBN yang ke depan bisa dilakukan, lembaga think tank di Indonesia itu dengan suka hati memberikan masukan-masukan. Untuk penerimaan negara kita kumpulkan 500 triliun lebih. Potensi-potensinya di mana saja. Pajak digital. Potential loss tadi diminimalisir ya, Mas? Diminimalisir, pajak digital, ada pajak kekayaan, wealth tax. Ketimpangannya turun, pemerintah bisa dapat 81,6 triliun rupiah. Jadi opsi banyak. Utang tadi, kita makanya salah satu tuntutannya adalah boleh nggak Menteri Keuangan yang baru ini sudah di level bicara soal pertukaran utang dengan mangrove, pertukaran utang dengan transisi energi. Pak Prabowo apa sih misinya? Misinya Pak Prabowo adalah ingin 100% energi terbarukan. Awalnya kita kira salah ngomong Pak Prabowo, ternyata enggak, 2 kali dia ngomong, yang satu di forum BRICS, satu lagi di nota keuangan. Kalau gitu arahannya gimana nih mencapai itu tapi beban utang lagi besar. Jadi tukar aja utangnya itu di negara-negara maju itu dengan program transisi energi. Prabowo happy, beban utang berkurang. Jadi dari pajak, utang dan belanja, masukan tuh banyak, playbooknya udah ada. Pertanyaannya adalah Pak Purbaya ke depan mau menjalankan itu nggak? Mau dengerin, mau jalanin nggak tuh, Mas? Karena sebenarnya lembaga think tank itu sudah menyediakan banyak sekali input yang bisa dijalankan sebenarnya. Dan itu realistis banget dijalanin ya, Mas, sebenarnya. Iya, realistis. Hitungan rincinya ada. Publik juga bisa baca. Jadi kalau ada publik yang bilang jangan dijalanin Pak, karena argumentasinya ini dan segala macam dipertanyakan, maka ruang perdebatan bisa dibuka di situ. Jadi kesehatan fiskal, ekonomi ke depan itu sebenarnya masih bisa, prospeknya masih positif, tergantung Menteri Keuangan yang baru ini. Nah, ini Mas, ini sebenarnya masih terlalu dini mungkin buat kita menganalisis, toh baru berapa hari sih dia menjabat. Tapi menurut Mas Bima sendiri, bagaimana sih Mas prospek ekonomi kita ke depan di bawah kepemimpinan Pak Purbaya Yudisadewa ini? Karena kemarin dia juga sempat ngomong, dia pede banget, dia bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Gimana Mas Bima ngeliatnya? Iya, 6-7%, biar yang demo sibuk cari kerja. Benar, itu arahnya. Arahnya. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya ada 2 tantangan. Tantangannya adalah mau ekonomi tinggi, tapi ekonomi tinggi ini tentu banyak mengorbankan banyak hal. Berarti apa? Ekonomi tinggi didorong pakai apa? Bisa kita tinggi didorong pakai komoditas. Cuman tingginya mungkin 1-2 tahun setelah itu turun. Dan itu juga nggak tahu booming harga komoditas dengan perang Qatar versus Israel ini harga minyak mentah bisa berapa. Tapi itu kan akhirnya menjadi meraba-raba harga minyak ke depan, harga batu bara ke depan. Yang kita nggak ada yang tahu kemana. Atau instead of 6-7%, gimana kalau kita mendorong kesempatan kerja, ketimpangan turun, kemiskinan ekstrim bisa 0%. Jadi yang dikejar dari Pak Purbaya adalah fiskal yang berkeadilan. Jadi pajak yang berkeadilan, belanjanya berkeadilan. Jadi kualitas ekonomi itu lebih penting. Hari ini tuh udah banyak shifting tuh. Jadi mulai dari Thomas Piketty, kemudian ada Rutger Bregman, ya dia historian tapi paham ekonomi. Dan itu udah mulai menggeser bandul dari yang tadinya mengejar ekonomi tumbuh tinggi, kayak Mariana Mazzucato juga. Itu menjadi ekonomi yang penting bisa full employment, bisa berkelanjutan. Hijau alamnya, orang kenyang, dan ketimpangannya direduksi. Inklusif. Jadi fiskalnya itu harus diarahkan untuk mencapai itu. Tapi kalau hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, satu berat sekarang. Apa faktornya? Jadi kalau ditanya balik ya, Pak Purbaya, apa faktor yang bisa menjadi motor perekonomian ke depan? Kalau bicara hilirisasi, sekarang hilirisasi terjadi penurunan juga dari segi output produksi karena memang harga kurang begitu bagus. Nikel terutama. Kalau kita bicaranya soal migas, kita impor migas. Kalau bicaranya soal BUMN,
itu Danantara. Beda lagi dengan negara. Iya, bukan di dalam Kementerian Keuangan yang handle sekarang. Kecuali ngasih penyertaan modal negara, tapi manajemen BUMN-nya itu hal yang beda. Artinya motornya apa? Nah, harus dirubah mindset-nya. Jadi dulu Bu Sri Mulyani itu sebenarnya meninggalkan legacy juga yang kita harus apresiasi adalah Bu Sri Mulyani dulu punya concern soal pendanaan berkelanjutan. Nah, ini Pak Purbaya harusnya bisa lebih ngegas lagi. Ada JETP, ya, Just Energy Transition Partnership. Kemudian Pak Luhut juga tertarik sebenarnya soal masalah transisi energi. Karena dulu JETP itu dibawa ke Menko Maritim, zaman Pak Jokowi. Ada lagi soal REDD, ya, RED Plus. Ada juga soal Tropical Forever Forest Fund sekarang, atau facility yang lagi digagas Brazil. Jadi instrumen-instrumen keuangan bukan hanya sekedar pajak atau PNBP, tapi di luar dari itu. Itu kalau bisa dimobilisasi oleh Pak Purbaya, ini Indonesia tempatnya untuk itu. Nah, itu tergantung Pak Purbayanya melihatnya ke sana atau enggak. Jadi Menteri Keuangan ini sebenarnya juga memainkan peranan yang sangat krusial, menentukan arah ekonomi kita ke depan ya Mas. Nggak cuma ngomongin APBN tok gitu kan. Betul. Dan nggak lagi kita ngomongin pertumbuhan tinggi, tapi bisa nyiptain yang inklusif, keberlanjutan. Dan yang tadi, masyarakat kenyang. Nah, ini soal ngomong masyarakat kenyang nih Mas. Karena kita kan kemarin juga sempat rame soal aksi demonstrasi yang salah satunya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita. Ada salah satu tuntutan Mas di situ adalah bagaimana menciptakan reformasi pajak yang adil, hingga upah layak yang bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Menurut Mas Bima, apakah Pak Purbaya ini sosok yang tepat atau mungkin berani menjawab dari tuntutan-tuntutan ini? Ya. Ada yang di bagian Pak Purbaya, tapi ada yang Pak Purbaya bisa mengkomunikasikan itu kepada kementerian teknis lainnya. Contoh upah layak. Upah layak itu kan Kementerian Tenaga Kerja tuh, Pak Yasirli. Tapi Pak Purbaya bisa bilang, gimana caranya upah yang layak itu satu, berarti pajak PPh 21 untuk karyawan, itu jangan terlalu berat bebannya. Iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, ini coba tolong dikomunikasikan sehingga disposable income atau gaji utuh setelah dikurangi pajak dan iuran itu bisa lebih besar. Itu sebenarnya ada hubungan dengan yang dikerjakan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan juga. Nah, tapi harus dikomunikasikan dengan cross kementerian-kementerian teknis soal pengupahan. Ada lagi yang langsung ke Pak Purbaya sebenarnya adalah soal pajak yang adil. Efisiensi anggaran itu jangan terlalu over sehingga bisa memberatkan banyak pemerintah daerah. Nah, inilah yang harusnya bisa diorkestrasikan oleh Pak Purbaya dan menjadi goal dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi sebenarnya Pak Purbaya ini walaupun sebenarnya Menteri Keuangan, tapi dia bisa sebenarnya menyelesaikan beberapa tuntutan yang tadi sudah banyak masyarakat itu sudah mendesak menurutnya masyarakat ya Mas ya. Tapi Mas nih, apa sih Mas sebenarnya langkah konkret yang bisa dilakukan Pak Purbaya dalam mungkin jangka waktu pendek dulu nih Mas, buat menjawab tuntutan-tuntutan tadi, bagaimana sebenarnya ada ketidakpuasan di ekonomi kita itu sendiri. Apa Mas langkah konkret yang saya lakukan? Mungkin short term, medium term, long term, silakan Mas. Dalam jangka pendek ya, tanpa merubah undang-undang, jadi nggak perlu ke DPR, lupakan DPR. Jadi tanpa undang-undang yang dirubah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu bisa menurunkan tarif PPN dari 11 menjadi 8%. Apakah itu akan menciptakan potensial loss pajak? Enggak, justru kalau PPN-nya turun, hasil studi kita ya, dari 11 ke 8%, itu akan ada pendapatan tambahan 1 triliun rupiah. Kenapa? Iya, karena orang semangat belanja dong, karena harga barangnya jadi lebih murah. Nah, kedua adalah soal penghasilan tidak kena pajak. Dari 4,5 juta sekarang menjadi 7 juta rupiah per bulan. Ada lagi soal masalah efisiensi anggaran. Nah, ini salah satu tuntutan. Ini gimana sekarang efisiensi anggaran yang 300 triliun dan tahun depan masih dilanjutkan, itu kalau bisa memang direduksi. Jadi efisiensinya efisiensi yang proporsional, efisiensinya yang berbasis pada kebutuhan. Jangan mengganggu pelayanan publik, jangan mengganggu anggaran pendidikan, jangan mengganggu juga kualitas infrastruktur dasar. Satu lagi adalah yang kita ingatkan pada Pak Purbaya, harus bisa balancing antara semangat Pak Prabowo untuk menambah anggaran militer, anggaran pertahanan keamanan. Ini yang bisa direduksi nggak?
karena punya kebutuhan lain. Terakhir adalah rangkap jabatan. Kemarin Selyos baru ngirim surat ke MUI tuh, minta dibikinin fatwa ya kan. Fatwa apa hukumnya gaji atau tunjangan dari rangkap jabatan. Apa tuh Mas katanya mereka? Nah, lagi diproses ya kan. Butuh waktu buat fatwa. Cuman sebenarnya itu sebagai salah satu sindiran lah ya, bahwa Pak Purbaya bisa meningkatkan kepercayaan publik itu kalau wakil-wakil menteri yang rangkap jabatan itu udahlah gaji dan tunjangan dari Kementerian Keuangan itu salah satu yang paling tinggi kok di antara kementerian lainnya. Dan remunerasi dari pegawai pajak mungkin juga harus disesuaikan. Dan ini yang mungkin jadi momentum. Dalam 1 bulan, hal-hal yang tadi yang kita lihat tuh semuanya short term, bisa dilakukan. Jadi sebenarnya untuk menjawab keresahan publik terhadap ekonomi kita tuh ada langkah-langkah pendek yang bisa dilakukan ya Mas. Mulai dari tadi efisiensi yang di-exercise lagi, karena ya nggak cuma ngejaga APBN sehat, tapi gimana belanja pemerintah ini berdampak ke masyarakat gitu kan Mas. Terus juga tadi PPN itu yang mungkin bisa di-exercise lagi. Ya turun, tarifnya turun, nggak berarti penerimaan turun. Nah, tapi nih masih ada satu tuntutan lagi yang 17+8, ini plus lagi Mas. Ini baru kemarin tuntutannya mahasiswa di depan DPR menuntut Pak Purbaya mundur, padahal baru dewan. Gimana nih Mas Bima? Ini fair nggak sih Mas, dari berdasarkan hanya mungkin sentimen? Mungkin mahasiswa cuma lihat sentimen bagaimana dia komunikasinya kurang, Pak Purbaya mundur dewan. Gimana Mas Bima? Fair nggak tuh Mas? Saya ngelihatnya gini, saya ngelihatnya tentunya kritik boleh aja dong ya. Dan melihat bahwa yang dituntut publik ini yang harus dijawab oleh Pak Purbaya. Dan satu memang yang pada waktu itu nggak ekspektasi adalah soal gaya komunikasinya yang harus diperbaiki. Tapi pada waktu Sertijab kan Pak Purbaya juga sudah mulai memperbaiki ya. Meskipun tetap aja tuh keluar lagi ya bahwa komunikasinya koboi, menteri kagetan dan lain-lain. Harusnya nggak perlu begitu. Cuman intinya apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya kemarin mungkin harus diakui dia salah. Tapi ini jadi cerminan bahwa pejabat negara harus memperhatikan empati dan juga simpati kepada publik. Ini kan tensi lagi tinggi nih. Beras lagi naik harganya. Langka lagi. Ya, dan pajak-pajak daerah, sebagian daerah juga sebenarnya masih jadi masalah. Jadi gaya komunikasi satu hal, tapi juga membuka diri aja. Kalau perlu kemarin yang bilang Pak Purbaya mundur tuh dipanggil aja untuk ketemu langsung dengan Pak Purbaya kan. Apa sih maunya gitu. Menunjukkan kalau misalkan pejabat itu terbuka gitu Mas. Iya, santai aja sebenarnya kan. Kritik kan suplemen vitamin. Harusnya dihadapi dengan santai aja. Itu mana tuh anak UI yang kemarin itu kita ngobrol. Apa masukannya? Oh 17+8. Jangan cuma 17+8. Kalau perlu 17+8 plus 4 plus 5. Jadi 17 Agustus 1945. Banyak pas. 4+5-nya masukan dari teman-teman BEM UI yang melakukan kritik. Kalau begitu yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu marwahnya naik, kemudian kritik publiknya juga dilakukan dengan cara yang solutif. Jadi tergantung Pak Purbaya sebenarnya untuk menanggapi kritik ke depan, pasti akan banyak. Dari Mas, ini kita ada satu pertanyaan titipan dari produser nih Mas. Oh, oke. Ini sebenarnya berkaitan dengan dinamika keuangan kita sekarang. Baru-baru ini ada kabar yang menyebutkan kalau misalkan pemerintah, seperti tadi kita, Mas Bima udah sempat nyinggung, bagaimana rencana burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk mendukung programnya Pak Prabowo. Mungkin BI bilang ini bukan nyetak uang, tapi kan terms burden sharing itu sebenarnya sama aja. Bank sentral menyuntikkan uang ke pemerintah lewat penerbitan surat utang. Nah, menurut Mas Bima, apakah Pak Purbaya akan pro dengan kebijakan ini? Karena kan ini kan sebenarnya juga akan berdampak ke kesehatan APBN. Saya kemarin melihat bahwa Pak Purbaya itu sempat bicara soal sebelumnya ya, ada beberapa presentasinya itu soal gimana caranya pemerintah dan swasta itu sama-sama melakukan dorongan pada ekonomi. Jangan hanya pemerintah. Nah, burden sharing itu adalah pemerintah plus bank sentral yang sebenarnya bagian dari pemerintahan atau negara lah. Swastanya nggak terlalu dilibatkan. Justru yang terjadi dengan burden sharing, satu, ada resiko inflasi. Kedua, ini kan bukan pandemi. Katanya ekonomi tumbuh 5% lebih. Krisis, nggak ada krisis gitu Mas ya? Ya, so far sih kalau dia dari data BPS ya, kecuali data BPS-nya ya. Data yang kemarin digugat tuh Mas? Ya, tapi pada intinya tuh bukan dalam kondisi situasi yang mencerminkan krisis.
Jadi untuk apa adanya burden sharing? Apapun terminologinya, ini adalah Bank Indonesia diikut sertakan. Bank Indonesia fokus aja sekarang, orang urusan pertumbuhan kredit aja harusnya bisa distimulus, tapi sekarang pertumbuhan kredit masih lambat, misalnya suku bunga di bank ya, bukan di BI-nya, tapi di banknya belum rendah. Itu aja harusnya Bank Indonesia yang fokus kerjakan di sana. Stabilisasi rupiah, inflasinya dijaga. Jadi kalau udah offside, ini justru yang harus dihentikan oleh Pak Purbaya. Karena ini menjadi kelemahan kemarin Bu Sri Mulyani. Jadi Pak Purbaya harus bisa mereverse itu. Sehingga BI tetap independen, Kementerian Keuangan juga cari dananya dengan cara yang lebih kreatif, tanpa utak-atik sisi moneter. Jadi balik lagi, Pak Purbaya itu harus jadi middleman yang bisa menciptakan keseimbangan tadi ya Mas ya? Betul. Oke Mas Bima, jadi sebenarnya dari kita ngobrol hampir sejam, itu sebenarnya bisa diambil kesimpulan. Kalau Sri Mulyani emang ini sebenarnya sosok yang meninggalkan posisi Menteri Keuangan itu bukan posisi yang mudah gitu, tanggung jawab yang berat. Tapi Pak Purbaya dengan gayanya yang cowboy, dengan komunikasi publiknya yang mungkin masih bisa diperbaiki, prospeknya masih bisa positif. Dengan tadi kedekatan dengan orang-orang ring satu itu tadi ya Mas ya. Ya kita kasih waktu sebulan. Mas Bima kasih waktu sebulan. Ya. Kita lihat ke depannya Mas ya. Jadi kita lihat lagi ke depannya dan prospek sebenarnya masih ada, walaupun lagi-lagi masyarakat harus didengar, ya nggak Mas? Betul. Terima kasih Mas Bima atas waktunya. Ya. Oke, jadi itu dia perbincangan Philonomics dengan Mas Bima Yudhistira membahas bagaimana prospek ekonomi ke depan di bawah tangan Menteri Keuangan baru. Nah, sahabat kompas.com, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu terus konten Philonomics ke depannya. Gua Ruli, pamit undur diri.